Tes tes masuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. Terima kasih untuk semuanya yang udah berkenan meluangkan waktunya sejenak untuk menonton podcast yang akan membahas tentang branding dari HMBM Cetik Rahayu Tera ini. Oke, baik. Di sini gue nggak sendiri nih. Gue sama teman-teman dari kelompok 7. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya. Kali ini gue nggak akan pakai peribahasa tak kenal maka tak sayang ya, karena udah basi pasti dengernya. Jadi gue mau berpantun aja nih. Pohon pepaya tiada berduri, pohon bersama bunga melati. Izinkan kami memperkenalkan diri. Siapa tahu ada yang nyangkut di hati. Asik. Oke, sebelumnya kenalin nama gue Ilham Dwi Mukti. NIM gue 121430011. Lanjut di sini gue ditemenin ada Fikri. Halo Fik. Halo, nama gue Fikri Nerawan Nizan, NIM 121430108. Oke, itu tadi Fikri. Lanjut kita ada Diah juga. Halo Diah. Halo, kenalkan nama gue Dia Prilly Syafira dengan NIM 121430061. Lanjut nih. Habis itu ada Kai. Halo Kai. Halo, perkenalkan nama saya Berliana Rizky Tasyawan, NIM 121430025. Salam kenal semua. Oke. Lanjut kita ada Aul. Halo. Halo, kenalin nama aku Aulia Unifuzia dengan NIM 121430018. Oke, itu tadi Aul dan yang terakhir ada Indri. Halo Indri. Halo, kenalin nama aku Indri Saltika dengan NIM 121430147. Oke, baik. Kayaknya udah cukup nih ya kenalan-kenalannya. Nah, kalau mau kenalan lebih lanjut mungkin bisa di lain waktu ya. Jadi mungkin untuk mempersingkat durasi, kita langsung aja nih ke intinya. Jadi kita bakal bahas tentang personal branding nih dari himpunan kita sendiri gitu untuk di biomedis. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, apa sih definisi personal branding dari sudut pandang pribadi dan sudut pandang teman-teman yang ada di kelompok 7 ini? Mungkin dari dia dulu deh. Apa nih kira-kira? Oke, menurut gue itu personal branding merupakan citra positif yang kita ciptakan untuk membentuk persek pola pikir orang atau sudut pandang orang terhadap diri kita gitu. Oke, itu tadi menurut dia ya. Lanjut, Fikri. Menurut lu gimana nih? Oke, menurut gue personal branding itu gimana cara kita membentuk persepsi orang kepada kita gitu. Dan apa yang kita tawarkan dari diri kita buat orang sehingga membuat orang tertarik sama kita gitu. Baik untuk sekarang ataupun di masa depan Oke, gitu. itu tadi yang pengen dari Fikri ya tentang personal branding. Kita langsung ke Kai. Oke, kalau gue Oke. setuju sama Fikri tadi sih. Jadi kayak uh, proses seseorang untuk atau menciptakan dirinya uh, terhadap citranya ke orang-orang. Jadi uh, bisa aja personal branding tuh jadi aset untuk kita uh, untuk masa yang akan datang gitu. Oke, jadi citra ya kalau dalam eh, Iya. argumen tadi Fikri dengan Kai. Oke, lanjut. Aul gimana, Ul? Personal branding menurut. Kalau kalau menurut aku tuh personal branding gak jauh beda sama teman-teman yang lain, tapi kayak personal branding tuh juga bisa sama kayak cara kita memperlihatkan keunikan serta ciri khas diri kita kepada orang gitu. Oke. Indri gimana? Personal branding menurut kamu? Kalau menurut aku, personal branding itu suatu kesan yang berkaitan dengan keahlian, perilaku maupun prestasi yang dibangun oleh seseorang baik secara sengaja atau tidak sengaja. Ya, jadi intinya personal branding itu eh, suatu hal yang melekat pada kita ya. Eh, dari penyampaian teman-teman tadi, ada yang citra, terus juga bagaimana usaha seseorang untuk dikenal dan juga ciri khasnya gitu tadi. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi beda-beda tadi jawabannya. Mungkin yang selanjutnya, apa sih pentingnya personal branding eh, khususnya bagi mahasiswa nih? Eh, Mungkin gua bakal nanya ke Kai dulu. Apa sih pentingnya personal branding bagi kita mahasiswa, Kai? Oke, kalau menurut gue tuh sebenarnya
personal branding itu bukan cuma tentang kayak memasarkan diri, tapi personal branding tuh kita bisa membangun rasa percaya diri itu jadi lebih baik gitu. Terus kita juga dapat memperluas koneksi. Kalau misal kita udah punya skill atau personal branding kita ke orang-orang, eh, mungkin orang-orang juga bisa ngedeket ke kita gitu. Kemudian menunjukkan keaslian diri. Jadi pemasaran diri kita itu nyampe berarti ke mereka gitu. Ya, jadi intinya kalau menurut kayak tadi personal branding itu perlu ya dalam arti untuk gimana kita promosikan diri kita di masa depan gitu dan juga karakter dari personal branding itu yang dibutuhkan di dunia perkuliahan. Iya, betul Terus banget. gue bakal nanya sama Aul. Ya, oke. Aul, gimana menurut lu pentingnya personal branding bagi mahasiswa? Kalau menurut aku pentingnya personal branding bagi mahasiswa itu ya penting banget karena itu tuh bisa memperluas relasi di mana dengan adanya personal branding ini kita bisa mudah mendapatkan relasi dengan orang-orang yang profesional. Terus yang kedua dengan adanya personal branding kita bisa dengan mudah untuk mencari pekerjaan karena di dunia pekerjaan itu branding itu sangatlah dibutuhkan gitu Han. Oke, itu tadi ya. Branding terkait relasi dan juga dunia pekerjaan. Oke, makasih banyak Aul. eh itu tadi ya jawaban tentang pentingnya personal branding. Jadi intinya ya penting untuk personal branding itu sendiri gitu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Eh, apa nih dampak yang mungkin timbul dari ada dan tidaknya personal branding? Jadi poin positif dan negatifnya mungkin. Gue bakal nanya sama Fikri. Oke, Fikri, gimana menurut tuh dampak yang mungkin Oke, kalau timbul? oke, kalau menurut gua dampak dari tidak adanya personal branding itu sendiri kan, personal branding itu sendiri kan tadi kata teman-teman, kata Aula Maka itu untuk membangun, untuk mempromosikan sama membangun koneksi untuk di bidang kerja ya kan. Nah, kalau nggak adanya personal branding itu tentu saja akan berkebalikan dari yang seharusnya itu. Kita jadi nggak punya koneksi, sama kita jadi nggak bisa mempromosikan diri kita. Jadi kita bakal susah dilirik sama perusahaan-perusahaan nanti waktu mau daftar kerja gitu. Oke, itu tadi ya dampak positif negatif menurut Fikri itu berkaitan juga sama yang disampaikan sebelumnya tadi soal relasi dan soal dunia kerja. Jadi intinya itu bakalan nyangkut banget tentang ada dan enggaknya personal branding. Untuk gue sendiri, ada dan tidaknya personal branding pasti ngaruh ya. Gimana seseorang yang memiliki personal branding mungkin bakal punya ciri khas tersendiri untuk direkrut dalam suatu event atau pekerjaan. Jadi ya harusnya kita punya personal branding kita sendiri gitu. Selanjutnya kita bakal beralih nih dari topik yang tentang personal branding. Kita bakal tanya-tanya soal himpunan kita. Selanjutnya eh, apa sih HMBM Cetik Rahayu ITERA itu? Dia gimana untuk pertanyaan ini? Jadi menurut gue itu HMBM Citra Rahayu itu merupakan wadah yang biasa menaungi mahasiswa gitu, mahasiswa teknik biomedis ITERA yang memiliki minat dalam organisasi maupun luar akademik. Eh, HMBM itu berawal pembuatannya dari PBH, pembentukan himpunan dan proses-prosesnya. Terus itu kabinetnya itu bernama Basawa Abinaya. Oke, Itu itu dia tadi sih. ya. eh HMBM Cetik Rahayu dari pandangan dia. Selanjutnya Indri, gimana? Apa sih HMBM Cetik Rahayu itu? Kalau menurut aku HMBM Cetik Rahayu ITERA itu suatu himpunan untuk mahasiswa teknik biomedis ITERA. Kenapa Cetik Rahayu? Karena cetik itu artinya menghidupkan dan Rahayu itu artinya berani. Jadi organisasi himpunan teknik biomedis yang menghidupkan dan berani. Oke, jadi untuk teman-teman nih pendengar podcast kita yang mungkin belum tahu atau dari prodi lain, HMBM Cetik Rahayu ITERA itu adalah atau himpunan mahasiswa biomedis ITERA, teknik biomedis ITERA itu adalah eh, suatu wadah ya yang menaungi bagaimana kreativitas dan juga kegiatan-kegiatan dari anak-anak di prodi biomedis gitu. Jadi itu tadi juga yang udah disampaikan sama dia sama Indri.
tentang pembentukannya, mulai dari PPH tadi, dan juga gimana arti dari Cetik Rahayu itu sendiri. Kita mungkin lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi mungkin gue bakal nanya sama Aul nih. Nah, menurut Aul, apa yang menjadi personal branding di himpunan kita, di HMBM Cetik Rahayu Tera? Kalau menurut aku yang menjadi personal branding dari himpunan kita itu ada di logo HMBM-nya. Karena di dalam logo itu terdapat gambaran HMBM yang dimana dari setiap gambar yang ada di logo itu ada artinya sendiri gitu Ham. Oke, jadi kalau si Aul tadi bilangnya untuk personal branding dari HMBM ini adanya di logonya karena mengandung unsur-unsur yang biomedis banget lah. Gitu. Kita lanjut mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya. Sudut pandang cara branding HMBM di sosial media nih. Jadi gimana sudut pandang kalian tentang eh, branding yang dilakukan himpunan kita di sosial media, di Instagram atau Twitter dan lain-lain gitu. Mungkin gue bakal nanya dulu sama dia, gimana dia menurut lu? Jadi menurut gue tuh branding yang dibentuk oleh HMBM itu kan HMBM ini kan apa sih himpunan baru ya. Jadi ya sumpah banget. Oke, Ham itu gimana? dulu sih Ham, Fikri dulu Ham. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau gitu kita ke Fikri dulu ya. Gimana sih eh menurut Fik tentang topik ini? Gitu. Gimana cara branding dari HMBM di eh, Instagram gitu mungkin kita sering lihat postingan-postingan tentang kegiatan atau hal-hal yang Oke. eh, ya seperti itu. Ya, menurut gua branding HMBM itu udah keren sih sebagai himpunan yang bisa dibilang baru lah ya. Menurut gua udah keren banget kayak fitsnya udah oke, ditambah reelsnya udah udah seru banget, bagus banget. Ditambah lagi susunan-susunan dari fitsnya itu estetik banget gitu. Jadi secara nggak langsung menonjolkan bahwa kita keren nih gitu. Anjay. Iya bener sih. Dari fitnya, dari pos-posannya, ada reelsnya juga ya kan. Ada apa? eh tanya jawab atau apa? Kayak face face Q&A gitu. Itu eh, Nah, cukup menarik mungkin untuk ditonton. Mungkin kita balik lagi ke dia tadi ya. Gimana dia kalau soal branding tadi. Mungkin Instagram ya khususnya. Menurut gue sama kayak Fikri sih, kayak apa fit-fit. Nah, terus itu kan HMBM juga kan himpunan baru tuh, tapi udah sangat aktif gitu loh. Terus tuh sering memberikan informasi-informasi gitu. Di Instagram Oke. juga ya, Oke, kalau gitu eh, informasi-informasi tadi ya, terus juga postingan-postingan seputar kegiatan itu tadi yang jadi eh, andalan dari branding HMBM di sosial media itu sendiri. Mungkin karena pertanyaannya udah habis nih kita, mungkin bisa kita cukupkan podcast kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil itu eh, bagaimana cara eh, personal branding itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena baik setiap individu ataupun kelompok itu perlu akan branding khasnya masing-masing gitu loh. Apa yang melekat pada suatu orang atau suatu individu juga pada suatu kelompok bakal diingat oleh orang lain gitu dan itu bakal jadi poin plus apabila hal yang diingat itu adalah positif. Oke, mungkin eh, itu saja yang dapat kita obrolin nih di kesempatan kali ini. Mungkin di lain-lain hari kita bisa ngobrol lagi, oke? Eh, mungkin itu saja dari kami kelompok 7.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, dadah. Bye Dah. Assalamualaikum guys. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye guys.